Shalom, jumpa lagi dalam Daily Devotion pada saat ini. Renungan pada saat ini saya beri tema dahsyat di tangan Tuhan. Mari kita sama-sama membaca dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Satu persatu kita akan membacanya ataupun tahap demi tahap. Di ayat yang pertama dikatakan demikian, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Ayat 2, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Puji Tuhan. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Alkitab dengan jelas bahwa orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mengapa? Karena dia melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar. Jadi karena Yesus banyak mengadakan mujizat demi mujizat, maka banyak orang berbondong-bondong mengikutinya. Kan dia rindu tentang zaman Tuhan. Kekasih dalam nama Tuhan, Yesus melihat kerinduan orang banyak yang begitu haus akan firman Tuhan, yang begitu haus akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi di satu sisi Yesus melihat satu hal tentang kebutuhan jasmani. Kita lanjutkan pembacaannya, yaitu di ayat yang ketiga dikatakan demikian. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ayat yang kelima, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Ini bukti dari perhatian Yesus kepada orang banyak yang berbondong-bondong mengikut Yesus. Ternyata di samping kebutuhan rohani, Yesus juga memperhatikan, mempedulikan tentang kebutuhan jasmani. Yesus melihat orang banyak, pastilah ada yang lapar dan haus. Dan pada waktu itu saudaraku yang kasih, Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, salah satunya murid Yesus yang bernama Filipus. Yesus bertanya kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Pada waktu Filipus mendengar pertanyaan Yesus, di manakah kita membeli roti? Bayangan Filipus, wah, beli di mana? Dan harus kemana? Karena Filipus tahu banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus. Oleh karena dia rindu akan kebenaran firman Tuhan, oleh karena dia tahu bahwa Yesus bisa mengadakan mujizat demi mujizat. Saya bacakan ayat selanjutnya. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Kekasih dalam nama Tuhan, ternyata ketika Yesus berkata kepada Filipus, Yesus ingin tahu sejauh mana keyakinan Filipus kepada Yesus. Dan saya tahu dan percaya ketika Filipus mendengar perkataan Yesus, Filipus pasti bingung. Kenapa? Karena Filipus tidak membawa bekal. Karena Filipus tidak membawa roti sebanyak yang akan dibutuhkan. Dan ini jawaban dari Filipus. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ini pikiran dari Filipus. Bahwa apa yang akan dikerjakannya itu seolah-olah sia-sia. Dan bahkan kalau dibagikan hasil dari pembelian, itu hanya dapat sepotong kecil roti. Di saat itulah Filipus belum mampu menjangkau tentang kealahan Yesus dalam hidupnya. Maka jawaban Filipus, saudaraku yang kasih,
dengan lantang dikatakan bahwa roti seharga 200 dinar tidak akan mencukupi untuk sebanyak orang ini. Dan puji nama Tuhan, satu orang murid lagi yang namanya Andreas. Dari sekian murid yang tampil, Filipus dan Andreas. Demikian juga Andreas berkata, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya itu kepada Yesus. Apa kata Andreas kepada Yesus? Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jadi saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, bahwa pandangan Filipus dan pandangan Andreas, saya katakan sependapat. Filipus mengajukan argumennya, demikian juga Andreas. Andreas melihat seorang anak yang membawa 5 roti 2 ikan. Tetapi Andreas katakan, apa artinya? Padahal Filipus dan Andreas sudah banyak melihat tentang pekerjaan Yesus. Mujizat demi mujizat, keajaiban demi keajaiban dikerjakannya. Tetapi ketika pada waktu itu dia mengalami, saya katakan tidak menjangkau tentang keilahian Allah dalam pribadi Yesus. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus mendengar perkataan Andreas, lalu apa tindakan Yesus? Karena sudah ada bekal ataupun dan katanya sudah ada hal yang mau dikerjakan, yaitu dengan 5 roti dan 2 ikan. Kalau Filipus menyodorkan sesuatu yang belum ada, tetapi Andreas sudah ada, tetapi apa artinya? Kita baca ayat selanjutnya. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, Filipus dan Andreas diperhadapkan dengan 5.000 orang laki-laki kurang lebih. Dan bisa lebih saya katakan. Apa enggak pusing? Tetapi saudara yang kekasih, Yesus ingin membuka mata rohani Filipus dan Andreas. Yesus berkata, suruh mereka duduk. Baca selanjutnya, ini ayat perenungan kita pada saat ini. Di ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Perhatikan, sebanyak yang mereka kehendaki. Ketika 5 roti dan 2 ikan ada di tangan Yesus, terjadi kedahsyatan. Pada waktu 5 roti 2 ikan ada di tangan anak kecil, tidak terjadi kedahsyatan. Kenapa? Itu hanya untuk kebutuhan dirinya sendiri atau kebutuhan anak kecil. Demikian juga 5 roti dan 2 ikan di mata Andreas gak berarti, gak mencukupi. Tetapi ketika 5 roti dan 2 ikan ada di tangan Yesus, terjadi kedahsyatan yang luar biasa. 5.000 orang laki-laki kurang lebih bisa dikenyangkan, bisa dipuaskan. Nah, saya baca kembali di ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi setiap saudaraku yang kasih, seseorang yang bersama-sama dengan Yesus, saya katakan tiap orang berbeda-beda takaran makanannya. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Tapi dengan kata lain bahwa mereka telah dipuaskan, telah dikenyangkan. Sehingga saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, hanya dengan modal 5 roti 2 ikan, 5.000 orang laki-laki dikenyangkan, luar biasa.
Karena apa? Karena ada di tangan Yesus. Maka terjadi kedahsyatan yang luar biasa. Setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai latar belakang berbeda-beda. Dan marilah hidup kita izinkan kita di tangan Tuhan. Sehingga pada waktu kita ada dalam tangan Tuhan dan Tuhan mengubahkan hidup kita, maka saudaraku yang kasih, hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa? Karena hidup kita telah diubahkan dan hidup kita di tangan Allah. Sehingga kehadiran kita menjadi berkat bagi orang lain. Seperti saudaraku yang kasih, boleh saya katakan tentang kehidupan Rasul Paulus. Siapakah Rasul Paulus? Paulus memang secara intelektual dia pintar, tetapi dia menganiaya orang-orang pengikut Yesus. Dan ketika dia mau ke Damsyik berjumpa dengan Yesus, dia mengalami proses dibaptis penuh Roh Kudus luar biasa. Dia berkata, hidup untuk Kristus, mati keuntungan. Dan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah pribadi yang ada dalam tangan Tuhan. Yang tadinya dia penganiaya pengikut Yesus, setelah dalam tangan Tuhan, dia menjadi berkat. Dia seorang penginjil yang terkenal. Dan bahkan melalui sapu tangannya saja, orang bisa disembuhkan oleh karena kuasa Yesus. Luar biasa. Hidupnya Paulus diubahkan dan menjadi berkat. Demikian juga contoh yang lainnya tentang perempuan Samaria. Dia di mata dunia, di mata masyarakat, dia nggak berarti. Mengapa? Karena suaminya lebih dari 2 atau 3. Tetapi ketika dia datang pada Yesus, ketika dia bercakap-cakap dengan Yesus, dia ada dalam tangan Yesus, Yesus ubahkan hidupnya. Dan perempuan Samaria bisa memenangkan kota Samaria. Artinya hidupnya jadi berarti. Yang tadinya di mata masyarakat, di mata dunia gak berarti. Perempuan Dorsila. Tetapi saat ada di tangan Yesus, Yesus ubahkan hidupnya. Dia menjadi pemberita Injil di Samaria. Dan bahkan banyak orang yang percaya. Nah, kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi sudah saya katakan bahwa hidup kita punya latar belakang berbeda-beda. Dan yakinlah bahwa hidup kita tatkala kita ada dalam tangan Tuhan, kita mengaku Yesus sebagai juru selamat dan Yesus sudah ubahkan hidup kita berarti. Dan jadilah berkat bagi orang lain. Jadilah berkat bagi jemaat lain. Sehingga hidup kita menjadi terang. Kita menjadi garam. Kekasih dalam nama Tuhan, kita kembali kepada Injil Yohanes. Lalu saya bacakan kembali di ayat yang ke-12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkan dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Perhatikan Bapak Ibu, bahwa yang dikumpulkan potongan-potongan roti yang lebih. Dan Alkitab mencatat 12 bakul. Suatu hal yang luar biasa. Hanya dengan modal 5 roti 2 ikan. Bisa mengenyangkan 5.000 orang laki-laki lebih. Dan sisanya 12 bakul. Ini hal yang luar biasa. Betapa luar biasanya. Betapa dahsyatnya apabila kehidupan kita ada dalam tangan Tuhan. Bayangkan 12 bakul sisanya. Ada yang menafsirkan itu untuk anak kecil. Dan juga ada yang menafsirkan satu murid dapat 1 bakul. Nah, kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini, apa yang kita petik dalam pelajaran ini, dalam renungan ini? Mari kita renungkan bahwa hidup kita berarti saat kita ada dalam
tangan Tuhan. Maka dari itu kekasih dalam nama Tuhan, jangan keluar dari jalurnya Allah. Allah panggil kita, Allah pilih kita, Allah punya tujuan, Allah punya maksud. Maka dari itu tetaplah setia sampai akhir. Tuhan memberkati. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami sudah dengar firman-Mu. Ajar kami Bapa supaya kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan mengerti akan kehendak-Mu dan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kedahsyatan-Mu luar biasa. Kuasa-Mu luar biasa ya Tuhan. Dan ajar kami Bapa supaya kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk bangsa kami. Kami taruhkan dalam tangan Engkau. Laut bangsa kami, pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Demikian juga jemaat-Mu yang ada di GPI Elusai, kami serahkan dalam tangan Engkau. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan, yang bimbang Engkau teguhkan Bapa. Dan Engkau lawat dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sehingga kekuatan baru nyata dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan biarlah Bapa damai, sukacita dan surga menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi di Daily Devotion yang akan datang. Tuhan memberkati. Shalom.